Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen dan staf akademik, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa seperjuangan seiman dan setakwa. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk kemudian kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk kemudian bersama-sama merenungi dan juga memahami akan pentingnya selektif dalam memilih teman. Sebuah topik yang kelihatannya sederhana, namun hal ini justru memiliki pengaruh luar biasa terhadap masa depan kita sebagai mahasiswa dan juga individu yang sedang membangun jati diri. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai mahasiswa tentunya kita tidak hanya sedang menuntut ilmu secara akademis, tetapi juga sedang membentuk jati diri dan karakter. Dalam proses ini, tentunya lingkungan dan pergaulan memegang peranan penting. Disinilah pentingnya bersikap selektif dalam memilih teman. Teman yang baik akan menuntun kita pada kebaikan pula. Sedangkan sebaliknya, jika teman yang buruk bisa menjadi sebab tergelincirnya seseorang atau kita dari jalan yang benar. Dalam kehidupan kampus, kita akan bertemu dengan beragam macam karakter dan juga berbagai macam latar belakang. Tidak semua orang membawa pengaruh positif. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk kemudian memilih teman yang baik bukan hanya menjadi keharusan, tetapi juga cerminan dari kecerdasan sosial dan juga spiritual kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman bukan hanya sekedar orang yang kita kenal dan kemudian bisa kita ajak bicara. Teman bisa menjadi cerminan diri, tempat kita bercermin dan bahkan menjadi jalan menuju keberhasilan atau malah sebaliknya menuju terhadap kehancuran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu memperhatikan dengan siapa kalian itu berteman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa pentingnya memperhatikan dengan siapa kita itu berteman, dengan siapa kita dekat. Bahkan para ulama juga memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya teman memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap akhlak dan juga kebiasaan seseorang. Beliau juga menyebutkan bahwa pertemanan dapat menyeret seseorang kepada kebaikan atau malah terhadap keburukan, tergantung siapa yang menjadi teman. Tipsnya, mahasiswa yang saya banggakan, tentunya ada beberapa tips yang harus kita lakukan agar kita selektif atau berhasil dalam memilih teman. Tentunya yang pertama yaitu adalah memilih teman yang jujur dan juga amanah. Kejujuran adalah fondasi dalam menjalin hubungan. Teman yang jujur akan membawa kita pada lingkungan yang sehat, saling percaya, dan saling menjaga rahasia. Teman seperti ini akan selalu memberikan nasihat-nasihat yang jujur, bukan hanya sekedar menyenangkan hati. Yang kedua,
Carilah teman yang cerdas dan rajin. Berteman dengan orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi tentunya juga akan berpengaruh terhadap kita. Hal ini juga membantu kita dalam memotivasi untuk kemudian ikut berkembang. Mereka tidak hanya ikut membantu kita dalam perkuliahan, tetapi juga dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Yang ketiga, dekatilah mereka-mereka yang memiliki akhlak mulia. Akhlak yang baik adalah magnet yang akan mempengaruhi perilaku kita. Teman yang sabar, santun, dan suka menolong akan menularkan energi positif dan dapat membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, yaitu berteman dengan mereka-mereka yang menjaga agamanya. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitabnya yaitu Al-Adhkar bahwasanya teman yang taat beragama dan juga taat terhadap Tuhannya akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dari agama, dari perbuatan-perbuatan dosa, dan juga akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari teman yang hanya datang saat butuh. Teman sejati adalah mereka yang hadir di saat kita bahagia maupun hadir di saat kita sedang tidak baik-baik saja atau dalam keadaan susah. Teman yang hanya datang saat butuh cenderung bersifat toksik dan manipulatif. Nah, dalam hal ini bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana kita menyikapi terhadap teman-teman kita nantinya yang kemudian memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat luar biasa tentunya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup kita pasti akan bertemu dengan berbagai tipe teman. Tak sedikit dari mereka yang bisa jadi membawa pengaruh-pengaruh buruk atau pengaruh-pengaruh negatif seperti halnya malas kuliah, suka membolos, berkata kasar, atau bahkan mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Lantas bagaimana kita harus menyikapi? Yang pertama, tentu kita harus tetap bersikap baik namun waspada. Kita tidak boleh membenci sesama manusia, tapi kita juga wajib menjaga diri. Bersikaplah ramah namun tidak terlalu dekat jika teman tersebut membawa pengaruh buruk. Yang kedua, berikan nasihat dengan bijaksana. Jangan biarkan teman yang kita anggap nakal itu dibiarkan dalam kesalahannya. Sebisa mungkin berikan nasihat yang baik. Siapa tahu dengan nasihat-nasihat kita, mereka di kemudian hari dapat berubah menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu bersikap tegas. Jika sudah mengganggu prinsip-prinsip kita dalam hal pertemanan, artinya jika pertemanan kita sudah membawa kepada hal-hal yang negatif seperti halnya tawuran, narkoba, terus kemudian apalagi melenceng dari tindakan-tindakan agama atau malah melakukan tindakan-tindakan asusila lainnya, maka saatnya kita mundur dan menjaga jarak. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak bisa menghindari teman yang buruk, maka kamu akan terbawa oleh keburukannya meskipun kamu tidak ikut melakukannya. Nah, yang keempat tentunya selalu kita doakan mereka dalam hal kebaikan. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Doa teman kita, doakan teman kita yang salah arah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Mungkin doa kita adalah sebab bagi mereka mendapatkan hidayah. Saudara-saudaraku sekalian, masa muda adalah masa pembentukan karakter. Di usia inilah kita sudah terpengaruh, kemudian mudah terbawa arus dan juga mudah diterima. Maka selektif dalam memilih teman bukanlah bentuk
sombong, tapi bentuk perlindungan diri. Teman yang akan menjadi sayap yang membawa kita terbang tinggi menuju cita-cita. Sebaliknya, teman yang buruk akan menjadi batu pemberat yang membuat kita jatuh sebelum mencapai puncak. Mari kita perkuat niat dan tekad untuk kemudian berada di lingkungan-lingkungan yang positif. Mari kita bangun persahabatan yang sehat, saling mendukung dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dalam hal ini, kita juga bersama-sama menuju masa depan yang cemerlang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kita teman-teman yang baik, dan menjauhkan kita dari lingkungan-lingkungan yang sekiranya dapat merusak terhadap diri kita. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.